Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, diskusikan dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Adik Beni selalu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan. 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya ketika makan. 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Sikap Beni lebih bijak. Alasannya, Beni selalu mengambil nasi secukupnya dan menghabiskannya. Dia tidak membuang makanannya. 4. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Ayah dan ibu bisa dirugikan karena sudah berusaha menyediakan makanan. Petani juga akan dirugikan. Mereka susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras. 5. Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Sudah. Adik Beni bisa mendapatkan makanan dan makan bersama keluarga. 6. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Belum. Kewajibannya menghabiskan makanan belum dilaksanakan. 7. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Sudah. Ketika Beni menghabiskan makanannya, dia telah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah dibajak pada hari yang pertama. Kemudian hari ke-21 sampai ke-30 padi ditanam. Padi mulai berbiji pada hari yang ke-100. Kemudian dipanen pada hari yang ke-120. Pada hari 122 padi diambil dari sawah. Pada hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Kemudian biji padi siap jadi beras ketika hari ke-132.
Kemudian nasi siap dimakan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Berdasarkan gambar di atas, diskusikan apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut. Gambar A, menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Gambar C, merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Gambar B baik karena menjaga kelestarian tanaman. Gambar C tidak baik karena dapat merusak tanaman. Kemudian dampak bagi lingkungan. Gambar A, hutan menjadi gundul. Gambar B, lingkungan menjadi hijau. Gambar C, banyak tanaman rusak. Dampak bagi orang lain. Gambar A, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar B, orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara menjadi segar. Gambar C, orang lain tidak dapat menikmati keindahan tumbuhan karena lingkungan menjadi gersang. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A, iya, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar B, tidak. Menanam tanaman justru membantu orang lain. Gambar C, iya. Merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Gambar A, belum. Seharusnya memanfaatkan hutan dengan bijak. Gambar B, sudah. Menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, belum. Merusak tanaman, tindakan yang tidak baik. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Perlu ada sanksi bagi penebang pohon liar. Gambar B, menanam tanaman dan mengajak orang lain untuk menanam. Gambar C, tidak boleh merusak tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan adalah menyiram tanaman setiap hari. Itu misalkan saja ya. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan, tanaman dapat tumbuh sehingga lingkungan menjadi indah. Kemudian pernyataan yang ketiga, contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, merusak tanaman, malas menanam tumbuhan. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut bagi lingkungan adalah tanaman menjadi mati dan jumlah tumbuhan berkurang. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ikut membantu menanam tumbuhan dan menyiram tanaman setiap hari. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak, yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. 1,3 miliar sama dengan 1 ditambah 0,3. 1 adalah satuan, 0,3 adalah persepuluhan. Untuk menaksir atau membulatkan bilangan desimal, maka lihat angka di belakang koma terdapat angka 3.
Jika angka di belakang koma adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi 0. Jika angka di belakang koma adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi 1,3 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1, menjadi 1 miliar. Buatlah contoh soalnya. Misalkan ibu membeli beras seberat 1,7 kg. Berapa taksiran berat beras ibu? Misalkan bulatkan nilai 5,3. Lebih dekat kemanakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0. Sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Lebih dekat kemanakah bilangan 5,23? Ke 5,20 atau 5,30? Jelaskan. Bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30. Jadi 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Jika pembulatan pecahan desimal sampai 1 tempat desimal, maka angka yang kita perhatikan adalah angka pada kedudukan per 100. Jika angka pada kedudukan per 100 adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan yang tepat yakni pembulatan ke atas. Namun bila angka selanjutnya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Apabila pembulatan ke per 100 terdekat, perhatikan angka per 1000-nya. Apabila angka per 1000-nya adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan ke ratusan terdekatnya menggunakan pembulatan naik. Namun jika angka per 1000-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatannya adalah pembulatan turun. Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke per 100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Bilangan per 1000-nya adalah 6. Maka gunakan pembulatan ke atas. Per 100-nya ditambah 1 menjadi 2,46. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Tanaman yang pertama adalah jambu. Tinggi dalam satuan sentimeter adalah 136. Tinggi dalam meter, yaitu dibagi 100, adalah 1,36. Pembulatan ke per 10 terdekat adalah 1,4. Karena 6 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Kemudian tanaman mangga. Tingginya 125 cm. Dalam satuan meter menjadi 1,25. Pembulatan ke per 10 terdekat adalah 1,3. Kemudian sosor bebek. Tingginya 33 cm. Dalam meter adalah 0,33. Pembulatan ke per 10 terdekat adalah 0,3. Mawar. Tingginya 56 cm. Dalam satuan meter tingginya adalah 0,56. Pembulatan ke per 10 terdekat menjadi 0,6. Kemudian yang terakhir tanaman melati. Tingginya 24 cm. Jika dijadikan meter tingginya adalah 0,24. Pembulatan ke per 10 terdekat adalah 0,7.
Temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Contoh soalnya, panjang tali 3,25 meter. Berapa panjang tali jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat? Panjang tali menjadi 3,3 meter. Karena angka di belakang koma 0,25 lebih dekat ke 0,30. Soal yang kedua, berapakah hasil pembulatan ke satuan terdekat untuk bilangan 4,2? Jawabannya adalah karena 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah jadi 4. Kemudian soal yang ketiga, berapa pembulatan ke satuan terdekat untuk bilangan 4,7? Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas jadi 5. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Jika bilangan desimal lebih dari 5, maka bisa dibulatkan menjadi 1. Kalau di bawah 5 menjadi 0. Contoh, 0,5 sama dengan 1. Dan 0,4 sama dengan 0. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 10? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 100. Jika nilai per 100-nya 0 sampai 4, maka per 10-nya tidak ditambah. Jika nilai per 100-nya 5 sampai 9, maka per 10-nya ditambah 1 angka. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke per 100? Perhatikan bilangan desimal yang menempati nilai tempat per 1000. Jika nilai per 1000-nya 0 sampai 4, maka per 100-nya tidak ditambah. Jika nilai per 1000-nya 5 sampai 9, maka per 100-nya ditambah 1 angka. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Mengurangi cacah bilangan di belakang koma ke bilangan terdekat. Contoh pembulatan dari bilangan 24,547. Satu tempat desimal atau persepuluhan menjadi 24,5. Penjelasannya, angka di sebelah kanan 5 adalah 4. Kurang dari 5. Maka bilangan di sebelah kanan 5 dihapus atau dibulatkan ke bawah. Apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Manfaatnya, mempermudah dalam proses pengerjaan hitung bilangan pecahan desimal. Bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah? Dengan pembulatan pecahan desimal ke terdekat. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Sekarang diskusikan dengan kelompokmu bagaimana teknik membuat kolase. Dalam hal teknik, pada umumnya karya kolase dapat dibuat dengan teknik yang bervariasi, seperti teknik sobek, teknik gunting, teknik potong, teknik rakit, teknik rekat, teknik jahit, teknik ikat, dan sebagainya. Dan 2 atau lebih teknik pun dapat dikombinasikan untuk membuat sebuah karya kolase. Nah, buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahan daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alat gunting. Langkah-langkah, siapkan bahan. Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Pajanglah karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.